lebih percaya pada Targum? Lu lebih percaya pada Yahudi? Silakan, kalau gue enggak. Gue percaya pada Al-Quran. Al-Quran bilang ada nama Ahmad, dan aku ketemukan itu. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan seri debat Ustadz Kainama. Kali ini beberapa ustadz dan mualaf akan berhadapan dengan Ustadz Kainama sendirian. Seperti yang kita tahu bersama, Ustadz Kainama dan dedengkotnya Ahmed Dedat mengatakan bahwa ulangan 18 ayat 18 adalah nubuatan untuk nabinya. Seperti yang mereka sampaikan pada video berikut. Ulangan 18-18. Debari Yothat. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Itu di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Ulangan 18 ayat 15 sampai 20. Tuhan berbicara kepada Musa dalam kitab Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Di dalam Ulangan 18 itu, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara-saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku ya dalam mulutnya. Deuteronomy 18:18. In the book of Deuteronomy chapter 18 verse number 18. Deuteronomy chapter 18 verse 18. It reads, I will raise them up a prophet from their brethren, like unto thee, and I will put my words in his mouth. And he shall speak all that I command. Sepertimu Musa, aku akan meletakkan firmanku di mulutnya, dan tidaklah yang dia ucapkan itu kecuali yang aku perintahkan. Ini Rasulullah. Kita sudah dengarkan klaim mereka tentang Ulangan 18 ayat 18, mulai dari Ahmad Dedat sampai kepada Kainama mengatakan bahwa Ulangan 18 adalah nubuatan untuk nabinya. Menariknya klaim ini disanggah sendiri oleh Ustadz Christoffel Kainama berikut ini. Jika kita membahas tentang kitab-kitab yang orang Kristen bilang perjanjian lama, jangan pernah tanya sama orang Kristen. Tanya sama yang punya kitab, yaitu orang Yahudi, para rabai. Itu tafsir yang valid, yang solid, yang sahih. Kitabnya orang Yahudi, tanya sama orang Yahudi. Kitab Islam, tanya sama orang Islam. Itu ya, sudah jelas ya? Oke. Menurut Ustadz Christoffel, yang berhak menafsir Taurat adalah Rabi Yahudi. Artinya semua klaim mereka tadi adalah karangan bebas, karena mereka tidak punya otoritas untuk menafsirkan Taurat, seperti pernyataan Ustadz Christoffel Kainama. Mari kita ikutin saran Ustadz Christoffel untuk menanyakan para rabi Yahudi tentang tafsir dari Ulangan 18 ayat 18. Seperti biasa, kita akan gunakan Saveria, seperti yang digunakan Ustadz Kainama. Menurut komentar para rabi, yang dimaksud oleh Musa, Nabi seperti aku merujuk kepada Yosua. Jadi apa yang dikatakan saudara Muslim, bahwa itu untuk Muhammad adalah salah besar. Di sini kita lihat statement Ahmad Kainama justru membungkam dirinya sendiri. Di satu sisi dia katakan itu nubuatan untuk nabinya, di sisi lain dia katakan saat baca Taurat harus mendengarkan tafsir dari pemilik kitab, yaitu Rabi Yahudi. Bukan cuma Rabi Yahudi asli, bahkan Yahudi Plus 62 juga mengatakan hal yang sama. Berikut videonya. Kalau kita merujuk kepada Torah, Torah itu tidak membicarakan tentang siapa-siapa yang berisi nama-nama. Torah hanya secara tegas mengatakan bahwa setelah Moshe meninggal, harus ada penerusnya. Siapa penerusnya secara bersanad dan secara tekstual membuktikan dalam sejarah, baik data empiris ataupun historis adalah Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun sering diterjemahkan oleh orang-orang Kristen Yosua atau Joshua. Joshua bin Nun, Joshua the son of Nun. Joshua bin Nun adalah orang yang menggantikan Moshe setelah beliau meninggal untuk mengantarkan Bani Israel yang ada di padang gurun ini sampai ke Eretz Haberith, tanah perjanjian. Jadi kalau tidak ada Yehoshua bin Nun sebagai navigator atau GPS dan juga yang menyediakan mereka makan minum dengan keajaibannya, siapa lagi? Jadi itu bukan bicara ribuan tahun ke depan, tapi lebih tepatnya adalah setelah Moshe meninggal, ada penerusnya. Itu yang dimaksud. Video barusan adalah wawancara Ayah Sofia kepada Yahudi Plus 62. Pertanyaan mereka justru membungkam klaim mereka tentang Ulangan 18 ayat 18.
Justru jawabannya datang dari tamu yang mereka undang sendiri. Ini namanya luka, tapi tak berdarah. Mungkin ada Muslim yang nyinyir, nubuatan itu juga bukan untuk Yesus menurut Yahudi. By the way, Yahudi mana dulu? Supaya Muslim tahu, yang tulis perjanjian baru itu adalah orang Yahudi juga. Mereka percaya itu adalah nubuatan untuk Yesus. Teman-teman bisa baca dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Yang berbicara di situ adalah Rasul Petrus, salah satu murid Yesus. Ingat, orang Kristen tidak pernah bersandar pada tafsir para rabi, seperti statement Ustadz Christoffel Kainama. Oke teman-teman, demikian perdebatan part 2 antara Ustadz Ahmad Kainama and the Gang versus Ustadz Christoffel Kainama and the Jew. Sampai jumpa di perdebatan berikut. Tuhan Yesus memberkati. Lu lebih percaya pada Targum, lu lebih percaya pada Yahudi. Silakan, kalau gua enggak. Gua percaya pada Al-Quran. Al-Quran bilang ada nama Ahmad, dan aku ketemukan itu. Jika kita membahas tentang kitab-kitab yang orang Kristen bilang perjanjian lama, jangan pernah tanya sama orang Kristen. Tanya sama yang punya kitab, yaitu orang Yahudi, para rabai. Itu tafsir yang valid, yang solid, yang sahih. Kitabnya orang Yahudi, tanya sama orang Yahudi. Jadi Ikhwan Akhwat, bagi Anda yang nanti juga bisa googling gitu ya sosok Ahmad Kainama, bahkan nanti nama waktu Nasraninya juga keluar gitu ya. Agustinus Christopher Kainama. Christopher Kainama. Agustinus Bapak Gereja itu namanya. Dipakaikan pada saya karena papi saya pas baptis harus ada nama baptis. Nama baptis itu diambil dari nama-nama Bible dan nama-nama Bapak Gereja. Bapak Gereja Agustinus. Lalu Kristo itu pengikut Kristus. Ovel anak laki-laki. Christoffel artinya anak laki-laki pengikut Kristus. Kainama itu nama saya. Jadi kalau googling pasti nanti akan keluar juga sejarah riwayat pendidikan beliau itu keluar. Ya tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak. Tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak maksudnya. Oh iya. Nanti kan orang bertanya-tanya itu Ustadz bisa baca begitu ilmunya dari mana gitu. Karena memang beliau ada basisnya gitu ya. Ada basic mempelajari ini kan. Ya walaupun tidak dipercaya. Alhamdulillah. Kita akan cek di sini Kainama ya. Ya tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak maksudnya. Mahasiswa Kainama ya. Di sini Christopher Kainama nggak ada ya. William dan lain-lain. Kainama keluar semua Kainama di sini, tetapi tidak ada satupun nama di sini Christopher Kainama dan lain-lain itu. Kenapa? Karena memang dia nggak kuliah, nggak terdaftar. Kalau memang dia pernah kuliah S1 yang di Indonesia setidaknya, ya pasti akan namanya ada.